Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ers Benarif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan masyarakat boleh beraktivitas dengan melepas masker nih. Orang banyak kaget kenapa tiba-tiba dilepas masker, karena waktu kemarin ketika beliau mengunjungi Formula E kan waktu itu ketika ditanya wartawan masih ya akan dievaluasi lah sampai 6 bulan ke depan gitu. Tiba-tiba sekarang diputuskan dibuka. Mungkin apakah ini indikator memang betul-betul kita dari pandemi sudah menjadi berubah menjadi endemi gitu. Itu yang menarik. Yang heboh ini juga soal penolakan masuk Ustadz Abdul Somad ke Singapura, dan Singapura sudah memberikan penjelasan secara terbuka tentang alasan-alasannya. Dan juga ada Lin Chin Wei yang kita pernah juga bahas, itu dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Perannya ini yang menarik, dia sebagai konsultan orang swasta tapi bekerja sama dengan Dirjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri bagi baku-baku atur untuk soal ekspor minyak goreng gitu. Nah, yang saya bertanya-tanya, apakah kan disebutkan ini bagian dari pengumpulan dana untuk penundaan pemilu. Nah, apakah ini motifnya cuma sekedar motif ekonomi, dapat keuntungan, atau ada juga motif politik di balik itu? Saya kira beberapa topik itu menarik untuk kita diskusikan, Bung. Oke, saya bisahkan dulu ya soal Singapura dan Lin Chin Wei ini. Kita bisa ulas itu dalam satu suasana yang sebetulnya agak berbahaya sebetulnya, karena menyangkut Lin Chin Wei namanya nama Chinese, dan itu satu soal yang kadang-kala di luar dugaan kita. Komentar bisa berlainan. Demikian juga soal UAS, karena Singapura langsung menyebutkan bahwa UAS itu Ustadz Abdul Somad itu pemecah belah bangsa bahkan ekstrim. Jadi dua ini kita akan bahas secara lebih dalam. Tapi soal Pak Jokowi, kita nggak tahu apa Pak Jokowi itu dapat big data yang baru bahwa udah boleh lepas masker segala macam. Tapi hal semacam ini kan mesti ada semacam sinyal juga dari internasional, dari WHO kan. Karena disebut pandemi, maka mesti ada keterangan yang lebih total. Kenapa udah boleh lepas masker? Nah, supaya orang nggak mengira-kira boleh lepas masker, supaya semua orang tanggal 26 bisa berpesta di Solo, karena akan ada royal wedding. itu spekulasi orang tuh. Tapi oke, itu tuh rakyat merasa lega kalau seandainya betul-betul ada kepastian bahwa bisa dilepas masker. Sementara orang masih melihat di Cina itu ada varian-varian baru, di Korea juga begitu tuh. Dan seolah-olah Indonesia ini betul-betul punya spesialisasi di dalam menentukan selesainya pandemi atau tinggal endemi segala macam. Tapi itu soal yang mau kita dapat keterangan lebih pasti sebetulnya. Yang belum pasti adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura, yang kan dalam tradisi diplomatik memang betul ada semacam hak di pintu pertama orang untuk diusir atau tidak diizinkan masuk itu. Dan itu sebetulnya rahasia aja intelijen, kenapa tidak diizinkan masuk itu. Dan memang nggak perlu dibuka datanya. Tapi karena ini soal Ustadz Abdul Somad, tentu orang ingin melihat lebih jauh kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan udah masuk lalu dideportasi itu. Apakah ada data intelijen dalam 20 menit masuk, dikirim cepat-cepat untuk menghalangi Ustadz Abdul Somad? Dan ini yang sebetulnya ingin kita tahu klarifikasinya itu. Tentu Pak Dubes di Singapura sudah berupaya semaksimal mungkin untuk cari keterangan diplomatik. Dan yang terkaget-kaget saya baca adalah keterangan diplomatiknya betul-betul tidak lagi diplomatis, langsung menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang berbahaya tuh. Karena dia pakai istilah Departemen Dalam Negeri Singapura pakai istilah Ustadz Somad itu menyebarkan kebencian, ekstremis, anti-Kristen, segregasi agama segala macam itu, atau yang kita disebut menyebarkan hate speech, mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi itu semua hal yang pernah kita dengar di Indonesia itu kemudian kok ada di filenya Home Affairs, Minister of Home Affairs di Singapura, Kementerian Dalam Negeri.
Jadi kita mau tahu apakah Indonesia nggak punya hak untuk mengkoreksi semua itu. Memang itu adalah hak Singapura untuk menilai manusia siapapun yang berkunjung ke situ melepas dari identitas nasionalnya supaya dapat semacam keterangan eksklusif. Jadi kita bisa anggap bahwa intelijen Singapura beroperasi juga di Indonesia untuk memantau orang-orang Indonesia yang punya potensi disebut sebagai berbahaya gitu. Nah ini yang harusnya jadi soal besar karena bagaimanapun Abdul Somad ini mewakili satu komunitas yang besar tuh, lepas dari kontroversi dia. Jadi sekali lagi kalau sekedar lebih bagus itu Singapura bilang ya kami punya data tentang sesuatu yang bahkan nggak bisa diucapkan ke publik, tetapi itu hak kami untuk keep data intelijen itu. Tapi kalau kita lihat secara diplomatik, ini sebetulnya undangan perang dari Singapura, undangan perang diplomatik kan. Karena seolah-olah Departemen Dalam Negeri Singapura mengatakan kami punya file, tolong dikoreksi oleh Indonesia. Apa betul Abdul Somad teroris? Apa betul dia ekstremis? Ini akan jadi kekacauan diplomatik baru. Dan Indonesia bisa bilang enggak. Nah kalau enggak, kenapa kita punya file itu? Lalu timbul problem apa ada operasi intelijen Singapura di Indonesia untuk memata-matai orang Indonesia sendiri kan? Kan itu soalnya tuh. Jadi bukan sekedar debat di dalam sosial media, tapi kita mesti baca between the line atau biasa kita sebut di belakang layar ini ada apa sebetulnya? Ada transaksi intelijen kah antara intelijen Indonesia dan intelijen Singapura, atau Singapura memang ingin uji Indonesia, mampu nggak Indonesia kasih counter argumen pada temuan kita, atau mungkin juga Indonesia menyodorkan data itu melalui jaringan-jaringan yang undercurrent atau under table, dan Singapura ingin lakukan semacam kontra diplomasi itu. Jadi ini akan panjang soalnya tuh. Kenapa akan panjang? Karena tadi itu Singapura secara lantang mencap Ustadz Abdul Somad sebagai seorang ekstremis. Nah ini lemparan bola panas dari Singapura yang mesti diolah secara kepala dingin oleh Indonesia tuh. Karena isu tadi Islamofobi. Ya. Tapi dengan cara seperti itu bukannya ada kesan gitu kalau Singapura juga memandang enteng pemerintah Indonesia gitu setidak-tidaknya Bung Rocky. Ya itu yang saya sebut tadi, Singapura ngetes Indonesia kan. Ya, kita punya data loh, lu yang klarifikasi. Jadi dibalik sebetulnya Singapura melempar bola panas dan menganggap pasti Indonesia kelebakan nih kalau gua uji begituan. Gampangnya begitu di pikiran para analis akan melihat bahwa Singapura justru ingin menguji Indonesia, dan itu yang tadi betul Herso katakan. Kalau Singapura menguji Indonesia itu artinya kita dianggap sebagai anak yang belum lulus ujian tuh, masih perlu klarifikasi kan. Jadi Singapura minta klarifikasi Indonesia justru jadi terbalik kan. Mesti Indonesia minta klarifikasi kenapa dia Ustadz Abdul Somad deportasi, Singapura bilang ini alasan-alasannya. Nah, itu yang terpaksa Indonesia mesti klarifikasi. Apa betul Abdul Somad ada ekstremis? Apa betul Abdul Somad mengucapkan kalimat-kalimat segregatif? Apa betul Abdul Somad mengucapkan hate speech? Sementara Indonesia bilang nggak ada di dalam daftar dalam negeri kita bahwa Abdul Somad itu seorang ekstremis. Kan itu yang sudah dikelirkan oleh BNPT sebetulnya tuh. Tetapi Singapura memang cerdik untuk menguji Indonesia. Nah ujian itu yang mesti kita baca sebagai problem besar kemampuan kita di Asia ini terutama, yang udah kehilangan profil. Kan dipermainkan oleh Singapura kan artinya Indonesia terpaksa mesti rapat khusus untuk membalas keterangan diplomatik dari Kementerian Dalam Negeri Singapura kan. Jadi kita memang dalam tanda kutip dipermainkan sebetulnya. Tapi kata permainan itu adalah hal biasa dalam diplomasi sebetulnya, saling menguji argumen atau saling menyodorkan fakta baru. Ini menarik juga sebagai permainan kecil yang akan membuat kita menduga-duga apa kemampuan Deplu kita untuk menjawab itu. Nanti Deplu akan bilang ya itu hak Singapura untuk memantau kita, tapi nggak boleh Singapura memantau kita lalu dia bikin definisi sendiri kan. Jadi yang kita sebut diplomatic dispute ini akan terjadi tuh. Tinggal kita tunggu seberapa kuat pers kita mengolah ini hanya untuk demi kejernihan. Nanti pemerintah bilang kok pers olah-olah ini nanti digoreng-goreng, bukan digoreng-goreng. Justru ini adalah kecerdikan diplomatik di antara dua negara yang bersahabat yang saling mengintai sebetulnya dalam kondisi global yang
Islamofobi masih ada, dan dalam dalam kegiatan menuju G20 juga, semua hal ini kita mesti lihat dalam faktor-faktor baru dalam politik global yang menganggap Indonesia bukan lagi pemain utama di dalam politik regional tuh, apalagi dalam politik global. Indonesia udah dipinggirkan lah dalam soal-soal politik internasional. Saya kemarin sempat mengontak duta besar Indonesia di Singapura ya, Bung Surya Pratomo, karena kebetulan ini kan teman lama kita juga ya, Bung Rocky ya. Dan dia teman saya. Ya, dia memberikan penjelasan yang sebenarnya dari sisi diplomatik cukup aman, karena kata dia sudah mengontak International Immigration dan and Checkpoint Authority gitu, yang menjelaskan bahwa itu not to land, dan karena tidak eligible untuk masuk ke Singapura. Dan biasanya memang dalam diplomatik ya sudah cukup disebut not to land dan tidak perlu ada penjelasan lain gitu, seperti terjadi pada kasus ketika Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Hong Kong dan Timur. Tapi kemudian tiba-tiba ketika Ministry of Home Affairs-nya atau Kementerian Dalam Negeri Singapura membuat pernyataan itu, wah benar seperti Anda tadi. Sekarang yang bakal kelabakan ini pasti pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Luar Negeri kita. Ya, saya tangkap itu, dan di awal dispute ini saya mengira memang ada semacam umpan dari pemerintah Singapura, karena Ustadz Abdul Somad sudah keluar dari wilayah otoriti imigrasi, artinya dia udah citizen dunia yang udah masuk ke wilayah Singapura, udah segala macam udah selesai. Tapi kok tiba-tiba dalam 5-10 menit dipanggil ulang, kan itu artinya ada semacam diumpankan supaya ini jadi semacam krisis diplomasi itu. Nah, kita harus baca selalu permainan semacam ini, tentu ada semacam setting global. Sangat mungkin ada bukan courtesy call, semacam info kecil dimasukkan oleh seseorang di situ tuh dalam hitungan detik menit, lalu berubah cara pandang Singapura terhadap Indonesia melalui cara dia menangani Ustadz Somad. Atau memang Singapura memang udah punya data itu, tapi kemudian data itu dicoba dimoderasi, tapi pada detik terakhir data itu dikeluarkan juga bahwa Ustadz Somad adalah seorang ekstremis. Jadi ini betul-betul adalah diplomatic game yang memang memerlukan kemampuan otak luar biasa untuk bermain di dalam sinyal-sinyal kecil semacam ini. Amerika tentu mungkin yang lebih dulu tahu kenapa Ustadz Somad dideportasi oleh Singapura sebelum Indonesia bereaksi. Amerika udah tahu, apalagi Israel pasti udah dapat informasi itu tuh. Jadi sekali lagi ada persoalan, bukan sekedar persoalan dua negara, tapi cara pandang baru dunia yang menganggap Indonesia itu bukan lagi disebut senior player di dalam politik Asia Tenggara atau politik Asia terutama. Dan itu semua terhubung dengan kehadiran Presiden kemarin di forum internasional, hubungan antara Amerika dan negara-negara Asia, di mana Presiden nggak punya kesempatan untuk mengucapkan secara sempurna pikiran dia karena agendanya sebetulnya tidak diberi pada Republik Indonesia, Korea yang dapat, Vietnam dapat, bahkan negara-negara yang sebetulnya bukan player utama di Asia yang dapat forum untuk bicara. Presiden Jokowi lalu seolah-olah menghindar hanya untuk diberi kesempatan foto-foto. Kan soal-soal macam itu yang mesti kita baca secara komprehensif. Kira-kira kata bahasa lainnya begitu. Pak, saya kira ini bola panas, karena saya kira hari ini dipastikan akan banyak sekali tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk menjawab pernyataan dari Singapura itu, atau bukan menjawab, mengklarifikasi dan meminta kejelasan dari pemerintah Singapura. Setidaknya biasanya kalau dalam negara-negara tertentu yang punya kedaulatan tinggi ini, duta besar Singapura sudah dipanggil hari ini oleh Menteri Luar Negeri gitu untuk memberikan penjelasan, kan Bung Rocky ya, harusnya. Ya mestinya, bahkan Presiden Jokowi mesti sudah tersinggung. Kenapa warga negara saya yang di dalam negeri tidak disebut sebagai ekstremis, kok Anda sebut dia ekstremis, kan? Karena itu jadi headline-nya mesti begitu, dan bukan kita komporin, tapi ini tradisi bangsa aja, supaya ada klarifikasi. Sebab nanti setiap orang juga bisa dirumuskan, didefinisikan di luar negeri, padahal definisi dalam negeri tidak semacam itu. Walaupun memang adalah hak dari luar negeri untuk menyatakan segala macam alasan bisa dibuat. Tapi ini karena menyangkut Abdul Somad yang rekodnya itu sejak pemilu 2019 dicatat oleh Singapura,
tapi kemudian catatan itu kemudian ditambah-tambahkan mungkin oleh informasi yang resmi maupun tidak resmi, entah itu operasi intelijen Singapura di Indonesia atau memang intelijen Indonesia yang menyuplai informasi itu, atau ada tokoh-tokoh lain di sekitar istana yang menyuplai, atau dari manapun, tapi tetap ini adalah semacam penghinaan itu. Dari kacamata diplomatik ini harus disebut penghinaan, karena Singapura tadi menyodorkan bola panas pada Indonesia. Kan kita mesti marah sebetulnya, gila apa disebut. Berarti setiap orang bisa disebut dengan cara yang sama. Walaupun lain kalau di Amerika memang ada semacam sejak Security Act itu, siapapun kalau dilihat gerak-geriknya atau namanya aja dibaca di petugas paling kecil, paling rendah di bandara Kennedy, misalnya dia bisa usir pulang. Tapi ini kan negara tetangga Indonesia dan Singapura yang betul-betul satu rumpun, bahkan itu keterlaluan memang. Itu pernah pengalaman, karena nama saya Arif di belakangnya begitu, saya pernah ditahan cukup lama di bandara New York. Dan saya lihat kemudian banyak sekali orang yang berwajah Arab dan nama Arab juga kena semua. Ya tapi itu kan Amerika negara gede. Ya kan? Negara gede. Karena itu negara superpower suka-suka dia. Tapi ini dua negara yang bertetangga dan satu rumpun, itu agak ajaib tuh. Oke, kita pindah ke Lin Chin Wei. Pasti akan rame nih. Beberapa hari ke depan pasti soal Abdul Somad ini akan rapi sekali. Nah, sekarang kita pindah ke kasus Lin Chin Wei, Bung Rocky. Ini juga kasus yang akan jadi kasus unik. Unik dalam arti Lin Chin Wei dikenal sebagai konsultan finance yang cermat sebetulnya dari zaman reformasi. Keterangan Lin Chin Wei selalu dianggap sebagai acuan untuk mengukur suhu ekonomi atau praktek-praktek bisnis buruk di dalam yang disebut insider trading segala macam. Kan kita tahu nama itu. Tapi kemudian nama itu sekarang karena perubahan politik, orang akan persepsikan secara lain. Karena Lin Chin Wei artinya orang akan anggap ini Cina yang jadi agen atau apa. Itu kita mau hindari sebetulnya. Jangan sampai hanya karena nama itu yang bukan nama Indonesia lalu dipersepsikan bahwa ini adalah semacam proksi dari permainan oligarki itu. Sangat mungkin juga iya, tapi tetap yang kita selalu jaga bahwa persahabatan warga negara kan terganggu terus oleh isu-isu sara semacam ini kan. Saya justru fokus pada soal itu tuh. Jangan sampai dia melebar. Jadi tetap aja menganggap bahwa Lin Chin Wei sebagai seseorang yang kemudian diduga jadi mengatur bridging antara pemerintah dan swasta dalam soal CPO ini kan. Jadi biarkan petugas kejaksaan memastikan bahwa ini adalah soal yang betul-betul harus diperiksa sebagai jejak kriminal, bukan ada jejak sara di situ. Nah, saya mau ucapkan ini secara awal karena nama itu sebetulnya itu sama seperti kalau ada nama Kwi Kian Gi, orang anggap bahwa Kwi Kian Gi proksi Cina, tapi Kwi Kian Gi sangat nasionalis kan. Nah, sekarang orang jangan sampai lakukan hal yang Kwi Kian Gi saya kira ada jaminan itu, Bung Rocky, nggak perlu ada penjelasan. Kalau disebut Kwi Kian Gi saya kira clear gitu. Ya karena itu kan. Kalau orang bilang Kwi Kian Gi, orang mengerti, oh Kwi Kian Gi namanya Cina, tapi dia sangat nasionalis. Nah, Lin Chin Wei kadang-kadang orang belum banyak yang paham siapa Lin Chin Wei sebenarnya. Nanti agen. Tapi saya kenal Lin Chin Wei dalam cara dia berpikir. Tapi kalau itu ada kasus pidana, maka biarkan pidana itu diselesaikan secara cepat-cepat. Nah, yang kedua, orang memang nunggu dari awal lama sekali, 2 bulan ini, siapa yang mesti didakwa dalam soal CPO ini kan? Keluarlah nama Lin Chin Wei. Kemarin udah keluar nama lain tuh. Jadi paket penyelesaian juga yang lambat ini membuat orang akhirnya menumpuk kecurigaan kan. Apa karena ada permainan kecil di belakang kebijakan itu lalu nggak mau disebut siapa yang harus bertanggung jawab terhadap soal ekspor CPO ini. Jadi bagus juga akhirnya dibuka dan harus ada keterangan yang lebih transparan bahwa akan terlibat pejabat negara, akan ada yang terlibat, demikian juga jabatan swasta. Nah, kedudukan Lin Chin Wei ini yang akan justru membuka hubungan-hubungan itu. Jadi kan Lin Chin Wei sebagai kunci atau justice kolaborator, mata rantai untuk melihat justice kolaborator. Pokoknya kita mesti bongkar korupsi yang tingkatnya elitis semacam ini melalui kesaksian Lin Chin Wei. Nanti kita akan lihat itu. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap selalu kita ingatkan
0%. Jadi Ya. 0% itu akan menyelesaikan seluruh kerumitan politik kita sebetulnya. Yes. Sip. Thank you.